Haji Prabowo Subianto Djojo Hadikusumo merupakan anak ketiga dan putra pertama yang lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Ayahnya bernama Sumitro Djojo Hadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Dan ibunya bernama Dora Mari Sigar yang lebih dikenal sebagai Dora Sumitro, yaitu seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa yang berasal dari keluarga Maengkom di Langowan, Sulawesi Utara. Ayahnya merupakan seorang pakar ekonomi dan politisi Partai Sosialis Indonesia yang pada saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir pada April 1952. Tidak lama setelah kelahiran Prabowo, Sumitro diangkat kembali sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Prabowo memiliki dua orang kakak perempuan, Bianti Ningsih Miderawati dan Mariani Ekowati, dan seorang adik laki-laki, Hasim Djojo Hadikusumo. Dari keluarga ayahnya, Prabowo merupakan cucu dari Margono Djojo Hadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Nama pertamanya diambil dari pamannya, Kapten Subianto Djojo Hadikusumo, seorang perwira tentara keamanan rakyat yang gugur pada pertempuran Lengkong pada Januari 1946 di Tangerang. Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, terutama setelah keterlibatan ayahnya menentang pemerintah Presiden Soekarno di dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Prabowo menyelesaikan pendidikan menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International School di Zurich, Swiss, dan di American School di London, Inggris. Baru setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Sumitro kembali ke Indonesia, dan Prabowo masuk ke Akabri di Magelang, Jawa Tengah. Karena pengalaman sering di luar negeri, Prabowo Subianto fasih berbahasa Indonesia, Prancis, Jerman, Inggris, dan bahasa Belanda. Pada bulan Mei 1983, Prabowo menikah dengan Siti Hediati Haryadi, putri Presiden Soeharto dan Tien Soeharto. Pasangan ini dikaruniai seorang anak, Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Namun, keduanya berpisah pada tahun 1998. Belum dijelaskan apakah hanya sekedar berpisah atau perceraian. Tak lama setelah Orde Baru tumbang, Didit tumbuh dan besar di Boston, Amerika Serikat dan berprofesi sebagai seorang desainer yang berbasis di Paris, Prancis. Haji Siti Hediati Haryadi atau lebih dikenal dengan nama Titik Soeharto lahir 14 April 1959. Ia merupakan seorang politisi berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan putri dari Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Prabowo mengawali karir militernya di TNI Angkatan Darat pada tahun 1974 sebagai seorang Letnan II setelah lulus dari Akabri Darat di Magelang. Dari tahun 1976 hingga 1985, Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda, pasukan khusus Angkatan Darat pada saat itu. Salah satu penugasan pertamanya adalah sebagai komandan peleton pada grup 1 para komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Berusia 26 tahun, Prabowo merupakan salah satu komandan peleton termuda dalam operasi tersebut. Ia berperan besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap Nicolau dos Reis Lobato, pemimpin Fretilin yang pada saat operasi Seroja menjabat sebagai Perdana Menteri. Pada tahun 1985, Prabowo menjadi wakil komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328, pasukan para rider di Kostrad. 2 tahun kemudian, setelah menematkan pelatihan Special Force Officer Course di Fort Benning, ia menjadi komandan batalion tersebut, jabatan yang dijabatnya selama 3 tahun. Pada 1991, ia menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 yang bermarkas di Cijantung. Dalam kapasitas itu, Prabowo yang saat itu telah berpangkat Letnan Kolonel terlibat dalam operasi pemburuan dan penangkapan Sanana Gusmao, salah satu tokoh pemimpin gerilyawan Fretilin. Pada tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan khusus, yang kini dinamai Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Ia diangkat menjadi Komandan Grup 3 Sandi Yuda, salah satu komando kontra insurgensi Kopassus. Pada bulan Desember 1995, Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal.
Sebagai Komandan Jenderal, salah satu tugas pertama Prabowo adalah operasi pembebasan sandera Mapenduma, Kopassus, terutama Sat-81 atau Gultor yang pernah dipimpin langsung oleh Prabowo. Memiliki pengalaman dalam menangani operasi pembebasan sandera. Yang paling dikenang adalah keberhasilan menyelamatkan penumpang Garuda DC-9 Woyla di Bangkok pada 1981. Pada 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, jabatan yang pernah disandang ayah mertuanya Presiden Soeharto. Pengangkatan ini terjadi hanya 10 hari setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Soeharto untuk periode kelima sebagai Presiden. Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Penggantinya adalah Habibie, dilantik pada hari yang sama. Pada siang harinya, Prabowo menemui Habibie dan meminta agar dirinya ditunjuk sebagai Panglima ABRI menggantikan Wiranto. Justru, Habibie memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad. Prabowo yang berangkat mendatangi Istana Negara namun dihalangi untuk bertemu Presiden. Ia kemudian memerintahkan agar istana dikelilingi oleh tank dan serdadu Kostrad. Prabowo digantikan oleh Jenderal Joni Lumintang yang hanya menjabat selama 17 jam sebelum digantikan oleh Letnan Jenderal Jamari Chaniago. Nama Prabowo sempat masuk dalam bursa Capres Golkar, tetapi kalah suara dengan Wiranto. Setelah keluar dari Golkar, Prabowo mendirikan partainya sendiri, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra pada tahun 2008. Saat pemilihan presiden tahun 2009, Prabowo mendampingi Megawati sebagai calon wakil presiden. Namun, pasangan ini kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2014, Partai Gerindra telah tumbuh lebih besar dibandingkan tahun 2009. Prabowo pun memberanikan diri mencalonkan sebagai presiden. Ia menggandeng Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa calon wakil presiden. Namun, ia kembali menelan kekalahan. Saat itu, pasangan Prabowo-Hatta kalah suara dari pasangan Joko Widodo Jusuf Kalla. Kemudian di Pilpres 2019, Prabowo kembali maju dan menantang Jokowi yang merupakan petahana. Kali ini, Prabowo menggandeng mantan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno yang juga masih terkait dengan Partai Gerindra. Akan tetapi, ia kembali kalah oleh petahana. Selanjutnya, Prabowo bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Ia ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan RI. Dan pada saat ini, tahun 2024, Prabowo kembali mencalonkan sebagai presiden dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra pertama dari Joko Widodo. Prabowo memiliki harta 2 triliun dan tanpa utang. Terbanyak harta Prabowo berada pada tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar. Ini tersebar di wilayah Jakarta dan Bogor dengan luas dan nilai yang berbeda-beda. Prabowo juga memiliki sederet alat transportasi dengan total 1,2 miliar. Prabowo juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, surat berharga 1,7 triliun, dan kas 47,8 miliar rupiah. Prabowo sempat masuk ke dalam daftar tokoh yang bertanggung jawab atas diberlakukannya status daerah operasi militer Aceh pada tahun 1989 hingga 1998. Prabowo Subianto dituding melancarkan taktik kudeta. Ia juga dituduh menjadi dalang mobilisasi pasukan militer untuk menekan para aktivis yang berorasi di Jakarta. Dalam sebuah laporan, Prabowo Subianto mengakui penculikan atas tim Mawar terhadap beberapa aktivis, dan mereka pun dipulangkan oleh Prabowo dengan selamat. Mengenai hilangnya aktivis-aktivis lainnya, Prabowo mengungkapkan kemungkinan bisa terjadi, tetapi bukan karena perintahnya. Pada Juni 2023, dalam acara Shangri-La Dialogue di Singapura, Prabowo mengusulkan gencatan senjata, pembentukan zona demiliterisasi, dan referendum untuk menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina.
Menurutnya, hal ini terbukti efektif dari sejarah konflik dunia termasuk Asia dan Afrika dalam meminimalisir tumpah darah dan dampak terhadap ekonomi global. Namun beberapa pihak internasional melihat pernyataannya sebagai kontroversial karena menyerupai proposal Tiongkok terhadap isu tersebut yang ditolak mentah-mentah oleh negara barat dan sekutunya. Bahkan, Menteri Pertahanan Ukraina yang hadir di acara yang sama secara lantang menolak dan mengatakan itu terdengar seperti rencana Rusia, bukan Indonesia. Prabowo Subianto menyatakan dirinya mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilihan presiden 2024 ke Komisi Pemilihan Umum pada 25 Oktober 2023. Prabowo menyampaikan itu usai mengumumkan putra Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presidennya. Pasangan ini mendapat dukungan luas dari berbagai partai politik sehingga menciptakan dinamika politik yang menarik. Dukungan tersebut berasal dari Koalisi Indonesia Maju dengan Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai PAN sebagai pilar utama. Selain itu, Prabowo juga mendapatkan dukungan dari Partai Bulan Bintang dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia yang tidak memiliki kursi di parlemen. Salah satu momen penting dalam perjalanan dukungan adalah keputusan Partai Demokrat untuk mendukung Prabowo. Keputusan ini membawa tambahan 54 kursi setelah Partai Demokrat memutuskan untuk tidak mendukung Anies di Pilpres 2024.